Malapetaka 15 Januari atau Malari disebut-sebut adalah muara dari persaingan dua jenderal penting dalam lingkar kekuasaan Soeharto. Mereka adalah Jenderal Sumitro di satu sisi dan Mayor Jenderal Ali Murtopo di sisi lainnya. Persaingan kedua jenderal ini berakhir pada malapetaka besar yang meluluh lantakkan Jakarta pada tanggal 15 Januari 1974. Ibarat pepatah, menang jadi arang, kalah jadi abu. Begitulah akhir cerita perseteruan dua jenderal ini. Dan tebaklah siapa pemenang sesungguhnya. Ya, pemenangnya tetaplah sang presiden, Soeharto. Kedua jenderal ini kemudian disingkirkan oleh Soeharto. Sumitro diberhentikan sebagai Panglima Kopkamtib, sementara lembaga ASPRI dan Opsus yang ditangani Ali Murtopo pun dibubarkan. Dalam buku Tempo berjudul Masa Misterius Malari, rusuh politik pertama dalam sejarah Orde Baru tercatat pada Mei 1973, Jepang berkomitmen mengucurkan pinjaman sebesar 180 juta US dollar. Angka ini menggusur Amerika ke peringkat kedua dengan komitmen 150 juta US dollar. Saat itu memang investasi Jepang merambah semua sektor industri selain pertambangan yang didominasi oleh Amerika. Pengusaha Jepang jor-joran di sektor manufaktur sebab di Indonesia bahan mentah melimpah sementara tenaga buruh pun murah. Pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakue Tanaka, para mahasiswa melakukan demonstrasi yang dipimpin oleh Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa UI beserta kawan-kawannya. Pada siang hari 15 Januari itu, situasi mulai tak terkendali. Saat para mahasiswa melakukan apel di kampus Universitas Trisakti Jakarta Barat, sekelompok orang tak dikenal mulai melakukan perusakan dan pembakaran di kawasan Senen. Dia langsung naik ke atas mobil jeep dan berorasi meminta mahasiswa tenang. Dia berniat mencegah massa masuk ke kawasan Monas. Orasinya itu berhasil. Massa berangsur membubarkan diri, namun di sisi lain Jakarta kondisinya chaos. Sujono Humardani dan Ali Murtopo. Namun, pihak Ali Murtopo menyatakan bahwa kader-kader Partai Sosialis Indonesia dan Masumilah menjadi aktor intelektual kerusuhan tersebut. Pemerintah lebih percaya pada versi ini. Konon kerusuhan digalang oleh seorang tokoh binaan Ali Murtopo dan Sujono Humardani bernama Ramadi. Ramadi ini adalah seorang pensiunan kolonel bidang hukum militer yang memimpin organisasi Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam atau GUPI. Sumitro mengungkapkan bahwa Ali dan Sujono membina orang-orang ex-DITII dalam GUPI. Lewat organisasi ini, dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kiai Nur dari Banten. Mereka menggerakkan para preman dan tukang becak untuk membuat kerusuhan. Ramadi juga disebut-sebut sebagai pembuat dokumen yang menghebohkan dunia intelijen dalam negeri yang menuding Sumitro hendak melakukan gerakan menggulingkan Presiden Soeharto. Dokumen itu dinamakan Dokumen Ramadi. Dokumen itu mengungkap rencana Sumitro menggalang kekuatan di kampus-kampus. Ada seorang jenderal berinisial S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974. Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh. Begitu konon tertulis dalam dokumen itu. Sumitro sendiri mengaku tidak pernah melihat teks dokumen tersebut. Pihak yang menyampaikan adanya dokumen tersebut adalah Kepala Bakin, Sutopo Juwono. Setelah Malari meletus, pemerintah menangkap orang-orang yang dianggap terlibat. Aktivis mahasiswa Hariman Siregar dan kawan-kawannya ditahan dan kemudian diadili. Tokoh-tokoh GUPI juga ikut diciduk, salah satunya adalah Ramadi sendiri. Kabarnya karena sakit hati merasa dihianati, Ramadi mulai bernyanyi tentang keterlibatan Ali Murtopo dan Sujono Humardani. Kabarnya lagi,
Ramadi kemudian meninggal misterius dalam penahanan. Banyak pihak segera menduga Ramadi sengaja dibunuh. Sumitro sendiri mengatakan Ramadi sengaja dibungkam karena terlalu tahu banyak tentang permainan di belakang layar kasus Malari. Ini salah satu teori dalam intelijen. Kalau seseorang sudah tahu terlalu banyak, ia harus dilenyapkan. Begitu kata Sumitro dalam bukunya Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro dan Peristiwa 15 Januari 74. Sementara itu, Indonesianis asal Australia, Harold Crouch, menganalisa bahwa Sumitro juga memanfaatkan demonstrasi anti-Jepang untuk melemahkan pengaruh Ali Murtopo dan Sujono Humardani yang dikenal akrab dengan pengusaha-pengusaha Jepang. Salah satu orang dekat Jenderal Sumitro, Letjen Sayyidiman Suryo Hadiprojo, menyebut bahwa Sumitro salah reaksi terhadap Ali Murtopo. Sebagai Pangkop Kamtib, Sumitro dianggap terlalu jumawa karena merasa sebagai orang kuat nomor 2 setelah Soeharto. Dia lupa memperkirakan kekuatan lawannya, Ali Murtopo. Ali bukan tokoh sembarangan. Ali sudah bergelut di dunia intelijen sejak lama. Dia sudah ikut merancang berbagai strategi Soeharto dan menjadi salah satu arsitek Orde Baru. Meski akhirnya persaingan itu tidak dimenangkan secara eksplisit oleh Ali, yang pasti Ali sukses menyingkirkan Sumitro yang disebut-sebut punya pengaruh kuat menggeser Soeharto kala itu.